Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kelas 9 sekalian. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang kemagnetan dan industri elektromagnet. Bagian pertama. Jadi untuk bab ini ada dua bagian. Bagian yang pertama akan masuk ke UB2. Bagian yang kedua itu akan masuk ke nanti PAS. Ya, bagian pertama pun akan masuk PAS juga, tapi untuk UB2 kalian pelajari yang bagian pertama ini ya. Seperti kita ketahui fenomena magnet itu kan adalah benda yang dapat menarik logam ya, seperti tidak semua logam dapat ditarik magnet. Mungkin yang bisa itu seperti baja, besi atau nikel. Nah, dan di dalam fenomena alam ya, kita berdiri di bumi atau kita misalkan jatuh dari ketinggian ke bumi itu kan ada tarikan ya. Itu lebih ke gravitasi, ada gaya tarik ya. Nah, bagaimana gaya tarik antara ini, contohnya adalah planet Saturnus dengan satelitnya Titan. Ada tarik menarik ya, ada kekuatan gravitasi. Nah, ilustrasinya seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada fenomena aurora. Nah, fenomena aurora ini, kalau aurora di kutub utara itu namanya aurora borealis, kalau di kutub selatan itu namanya aurora australis. Nah, fenomena aurora ini maksudnya spektrum cahaya yang nampak di langit malam di kutub utara dan di kutub selatan itu terjadi akibat ion-ion dari matahari itu bereaksi dengan medan magnet bumi di utara dan selatan, sehingga menjadikan langit malamnya sangat indah ya. Kalau ada kesempatan mungkin Ananda atau Bapak juga belum pernah sih ke kutub, daerah-daerah dekat kutub untuk bisa menyaksikan aurora ya. Semoga kita ada rezeki ke sana ya. Amin. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi untuk pembahasan kali ini di yang pertama kita bahas 5 subbab. Yang pertama penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetan, yang kedua membuat magnet, yang ketiga teori kemagnetan bumi, yang keempat medan magnetik, yang kelima medan magnet di sekitar kawat berarus. Yang lainnya ini akan dibahas nanti setelah UB2 ya. Seperti itu. Ini yang akan kita bahas. Nah, penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetan. Jadi benda itu digolongkan 3 ya berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama ada ferromagnetik, ingat ferrofaradia. Nah, ada ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Nah, kalau ferromagnetik ini adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Nah, kalau paramagnetik benda yang ditarik lemah oleh magnet. Kalau diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi kalau ferro ditariknya kuat, dia ditariknya lemah, diamagnetik tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ya ini ya diingat-ingat. Nah, kemudian contohnya untuk yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, nikel, baja. Nah, ini dapat ditarik kuat oleh magnet. Kemudian paramagnetik ditarik lemah oleh magnet, contohnya platina, aluminium. Ini contoh platina, ini contoh besi. Nah, platina banyak digunakan untuk perhiasan juga, tapi tidak ditarik lemah oleh magnetnya ya. Nah, kemudian diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya kayu udah familiar ya. Nah, bismut itu semacam logam dan banyak digunakan untuk kosmetik ya. Logam untuk kosmetik ya, itu dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini ya 3 penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetannya, jangan lupa. Nah, kemudian sifat-sifat magnet. Nah, ini yang harus Ananda ingat dan ketahui dulu ya baru ingat. Nah, pertama dapat menarik benda logam tertentu, yang tadi ferromagnetik dan paramagnetik, di mana ferro ditariknya secara kuat, kemudian para ditariknya secara lemah,
kemudian memiliki dua kutub, kutub utara, kutub selatan. Kalau di bumi kan kutub utara, kutub selatan, di magnet pun seperti itu. Nah, memiliki dua kutub magnet tadi, kutub utara, kutub selatan. Kemudian gaya tarik terbesar magnet terletak pada kedua kutubnya ya. Jadi di yang terbesar di kutubnya ya, seperti gambar ini nih. Nah, oke, kemudian selalu menunjukkan arah utara dan selatan ya. Seperti di kompas kan, kompas itu selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian kutub-kutub magnet berlainan jenis tarik menarik ya. Kalau utara dan utara didekatkan, tarik menarik ya. Kerasa gitu. Kalau Ananda gunakan magnet, kita punya magnet alat praktikum. Nanti bisa coba, ada magnet kita bisa tarik utara dengan utara. Nah, dia akan tolak menolak. Tapi kalau utara dengan selatan, tarik menarik ya, seperti itu ya. Ini sudah diketahui pastinya. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat magnet? Nah, membuat magnet ini ada 3 cara. Yang pertama, menggosok logam dengan magnet. Di sini digosokkan ke arahnya, di sini utara selatan seperti ini cara menggosoknya, ke arah selatan, dari utara dulu ke selatan, utara selatan ya. Nanti misalkan ada paku tuh, paku digosokkan secara seperti ini, besi ya, paku misalkan oleh magnet batang. Di sini utara, di sini selatan. Ini nih magnet yang utaranya digosokkan seperti ini. Nah, dia akan berubah lama kelamaan menjadi magnet. Bukan berubah jadi magnet, tapi ya bisa dikatakan berubah jadi magnet. Mungkin dia punya sifat kemagnetan tapi tidak sekuat yang magnet ininya ya, magnet aslinya. Nah, tapi yang dia bisa menarik benda lain, misalkan peniti atau itu strapless juga dapat tarik kan, dia besi ya kalau tidak salah, besi ringan strapless itu. Nah, kemudian dengan mengaliri arus listrik, nah dililitin kumparan kawat. Nah, kemudian di sini arus listriknya dari baterai. Ini yang sederhananya seperti ini. Nah, kemudian dia dapat menarik ini penjepit yang besi itu tuh. Nah, dengan dialiri arus listrik. Nah, yang ketiga itu dengan induksi magnet atau dengan didekatkan oleh magnet. Kan kalau ini digosokkan ada sentuhan ya. Nah, kalau ini tidak tersentuh, tapi karena terpengaruh oleh medan magnet. Nah, nanti kita belajar tentang medan magnet. Dia juga dapat menarik magnet. Nih, di sini magnetnya di atas tidak nempel, ada besi di sini atau baja, dapat menarik paku kecil atau peniti. Ya, bisa dicoba juga di rumah mungkin kalau yang punya magnet. Biasanya di ini speaker rusak, nah itu kan suka ada tuh magnet lingkaran ya, bukan magnet lingkaran yang ada bolong-bolongnya di tengah. Nah, itu bisa juga digunakan buat magnet. Biasanya dulu kalau anak-anak zaman dulu tuh, kalau speaker rusak diambil magnetnya digunakan untuk mainan. Ya, kita lanjut. Ini ada 3 cara ya. Yang pertama menggosok, yang kedua dialiri arus listrik elektromagnetik, yang ketiga dengan induksi magnet ya. Sampai sini insya Allah ya bisa dipahami. Ya, kemudian teori kemagnetan bumi ya kan, di sini utara, di sini selatan, saling tarik menarik ya, utara selatan bumi. Nah, di sini teori kemagnetan bumi. Jadi kompas, alat kompas untuk penunjuk arah. Nah, dia itu memanfaatkan teori kemagnetan bumi. Nah, sehingga kompas di sini kompas itu biasanya kompas jarum, kompas berbentuk seperti ini, nah, kompas jarum. Nah, dia itu selalu menunjuk arah utara dan selatan bumi ya. Nah, di kompas itu ada yang namanya sudut deklinasi. Nah, sudut yang dibuat kutub utara dan kutub selatan terhadap arah utara dan selatan bumi. Nah, ini utara north ya, di sini selatan ya, south. Nah, di sini, nah ini D ini sudut deklinasi, atau mungkin di sini nih.
dari sini sampai sini. Ini sudut deklinasi. Nah, ada yang dinamakan sudut inklinasi. Nah, sudut yang dibentuk jarum kompas terhadap permukaan bumi. Nah, permukaan bumi yang ini, yang kuning ini, yang kuning keputihan. Nah, ini dia terhadap bidang datarnya. Nah, oke, I yang sudut I ini namanya inklinasi ya. Kalau dengan bidang datar kompas, nah itu namanya inklinasi. Kalau dengan arah utara selatan ini deklinasi. Jangan sampai kebalik ya. Kalau yang berdekatan dengan atau karena pengaruh kutub utara, kutub selatan bumi, ini deklinasi. Kalau pengaruh bidang datar permukaan bumi, ini bukan pengaruh, dibentuk dari permukaan bumi ya. Nah, sampai sudut ini. Nah, ke sini horizontalnya ini inklinasi. Oke, bisa membedakan ya. Baik, selanjutnya. Nah, medan magnet. Jadi medan magnet ini medan itu apa kan? Sebuah kota. Nah, kalau di magnet bukan. Jadi medan ini jadi adalah daerah yang di sekitarnya masih ada pengaruh magnet atau bisa menarikkan. Misalkan Ananda dekatkan sebuah magnet dengan besi. Nah, misalkan pada jarak 10 cm tidak tertarik oleh magnet itu, tapi ketika didekatkan 5 cm tiba-tiba dapat ketarik. Nah, atau misalkan 6 cm tidak tertarik, tapi 5 cm dapat tertarik. Nah, jadi nempel gitu kan. Nah, itu adalah daerah yang disebut medan magnet. Jadi daerah-daerah atau ruangan di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya magnet. Nah, contohnya kenapa kan bumi dengan Mars itu berdekatan ya, dan bumi punya satelit namanya bulan atau bahasa Inggrisnya Luna. Kemudian Mars punya 2 satelit namanya Phobos dan Deimos. Nah, kenapa Phobos dan Deimos itu nggak tertarik oleh bumi? Jadi bumi punya 3 satelit ya. Tidak, karena ada medan magnetnya. Nah, medan magnet Mars lebih besar untuk daerah karena kedekatannya, karena jaraknya lebih dekat dibanding ke bumi. Jadi mereka mengorbit Mars, bukan mengorbit bumi. Nah, begitupun bulan tidak mengorbit Mars. Nah, karena ada daya magnet gitu ya. Seperti itu. Nah, daerah di sekitar magnet. Nah, ini kalau utara selatan ini sifatnya tarik menarik ya. Kan arahnya juga seperti ini, dari utara dulu ke selatan, utara selatan. Nah, kemudian kalau di sini north dan south. Nah, north south seperti ini. Kalau north north atau south south, nah ini saling tolak menolak ya, keluar arahnya. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari medan magnet di sekitar kawat beralus listrik. Ya, ada yang namanya Hans Ørsted. Jadi tahun 1777 sampai 1851 beliau hidup. Nah, berhasil mengungkapkan misteri hubungan antara listrik dan magnet. Nah, bahwa penghantar beralus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan kemagnetan yang dihasilkan oleh alus listrik. Jadi yang pertama membuktikan bahwa bisa membuat magnet dari aliran listrik, tadi dililiti aliran listrik yang elektromagnetik, adalah Hans Ørsted ini ya. Jadi Hans Ørsted ini jasanya sangat besar ya, aplikasinya untuk pengangkat besi. Misalkan kalian di pelabuhan kan ada kontainer-kontainer. Nah, mereka diangkat kan kontainernya tuh oleh besi kan. Nah, kalau manusia mungkin harus berapa puluh orang kan untuk mengangkat kontainer itu, dan resiko kecelakaannya besar juga kan. Nah, dibuatlah dengan sains, dengan teknologi. Jadi si kontainer itu dapat ditarik oleh magnet dengan teori elektromagnetik ini. Kemudian kontainer dapat dipindahkan. Kemudian ketika misalkan dari bawah diangkat, kemudian pas ditumpukannya dilepas si aliran listriknya dan bisa dilepas si kontainernya. Nah, itu jadi kenapa kita harus belajar MIPA, belajar IPA, belajar matematika, karena ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dulu kan masyarakat nggak
zaman mungkin tahun 1000 orang nggak kepikiran ya kan, manusia bisa terbang kan, lewat naik pesawat kan belum kepikiran. Kemudian juga tahun 1700-an kan belum kepikiran ada komputer. Nah, nanti juga mungkin mobil bisa terbang kan, naik mobil tapi terbang, atau misalkan kan banyak ada robot segala macam, artificial intelligence. Nah, itu adalah aplikasi dari sains. Jadi dengan mempelajari sains, Ananda kan kita mengetahui sains, kemudian mengetahui prinsipnya, prinsipnya dapat diaplikasikan ke dalam bidang ini atau untuk mempermudah pekerjaan ini. Nah, seperti tadi aplikasi elektromagnetik dapat diaplikasikan untuk mengangkat kontainer yang berat gitu kan. Nah, yang dulu kan kalau orang harus banyak orang, puluhan orang kan untuk mengangkat kontainernya, tapi sekarang hanya dengan penerapan teknologi cuman satu orang dan tinggal mencet tombol, tinggal dipindahin aja kayak megang mouse gitu ya. Jadi inilah pentingnya mempelajari IPA ya. Kemudian juga telepon, relay itu salah satu perangkat listrik. Kemudian sirkuit ya. Kemudian alat ukur listrik juga amperemeter, ohmmeter, mereka menggunakan prinsip elektromagnetik. Nah, di mana kita ini bisa mengetahui kan dengan kita mengaliri misalkan kawat kita lilitkan dengan kumparan kawat dan dialiri listrik. Misalkan di sini arah arus listrik ke atas, ininya medan magnetnya. Nah, ini namanya kaidah tangan kanan. Nah, tangan kanan kita coba diinikan. Nah, seperti ini. Jadi ini arah arus listrik, I ini kan arus, I itu arus listrik ke atas. Nah, arah ininya medan magnetnya B ini keluar. Ya, kalau arusnya ke atas, arah medan magnetnya keluar. Nah, tapi nanti masuk lagi sini. Oke. Nah, kemudian kalau ininya ke bawah, kita coba tangan kita dikebawahin. Nah, ininya masuk ya. Arah medan magnetnya masuk. Nah, lihat. Nah, sama seperti ini. Ini arah north utara, di sini arusnya ke sini. Nah, kemudian arah medan magnetnya masuk ya. Oke, sip. Ya. Nah, di sini ya dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita dapat mengetahui di sini diketahui arah arus, kemudian diketahui arah medan magnet. Nah, kalau juga kita bisa mengetahui dengan mengetahui arah medan magnet, kita dapat mengetahui arah arus dengan prinsip kaidah tangan kanan ini. Nah, nanti setelah UB kita mempelajari juga gaya. Jadi gaya listriknya arahnya juga kemana. Nah, itu juga menggunakan kaidah tangan kanan ya. Di sini bisa dipelajari. Nah, untuk UB kisi-kisinya itu ada 2 bab. Jadi bab rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik itu halaman 135 sampai 190. Nah, kemudian kalau kemagnetan dan induksi elektromagnetik kan hanya halaman 191 sampai 203 saja ya. Itu ya halamannya itu sudah disebutkan. Jadi Ananda nanti pelajari bukunya, kemudian coba baca-baca kembali slide-nya, videonya juga pelajari, kemudian ulangan harian ya. Latihan ulangan bab 6, latihan ulangan bab 7 sebagian ya. Nah, itu dipelajari latihan soalnya. Kalau ada yang kesusahan boleh ditanyakan ke guru pengampunya ya. Insyaallah UB ini kita akan menggunakan nirpot ya, mungkin sekitar 5 soal esai ya. Tapi nanti kita akan beritahu kembali. Yang jelas kisi-kisinya 2 bab ini ya. Oke, itu saja mungkin dari kami. Oh iya, jadi kayak kalau yang rangkaian listrik, energi listrik kayak rangkaian seri, rangkaian paralel, mengetahui daya, mengetahui energi itu pasti muncul ya.
Kemudian sifat magnet tadi yang dipelajari, kemudian arah medan magnet ya, arah arus itu juga coba pelajari ya. Ini juga kereta maglev atau maglev namanya tuh. Jadi kereta yang menggunakan magnet. Jadi si rel sama keretanya tuh nggak nempel gitu kan. Karena nggak nempel kan nggak ada gesekan. Akibatnya adalah kecepatan keretanya lebih tinggi. Nah mungkin di Indonesia belum ada. Nah, mungkin segera nih di Indonesia ada maglev ini. Jadi kayak hyperloop. Nah, kalau Ananda coba cari di Google itu aplikasi-aplikasi yang coba menerapkan prinsip kemagnetan ini. Ya mungkin cukup sekian dari Bapak. Silahkan Ananda pelajari kembali materi-materinya untuk persiapan UB-nya. Dipersiapkan dengan baik kan, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil kan ya. Jadi siapa yang belajar dia yang bisa dapat nilai yang bagus. Memang kan belajar bukan untuk mencari nilai, tapi kan dengan ujian kita jadi paham apa yang kita pelajari ya. Kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.